Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel YouTube Eka Irmawati. Yuk belajar kimia bareng Kak Eka. Nanti belajar kimianya akan jauh lebih mudah. Nah, untuk video kali ini Kak Eka akan membahas tentang reaksi pembatas. Kita akan bahas soal-soal tentang reaksi pembatas ya. Nah, kemarin kan sudah bahas nih latihan soal yang poin A. Sekarang kita akan bahas untuk yang poin B-nya. Sebelumnya, yang baru bergabung di channel KK ini, jangan lupa klik like and tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan tombol loncengnya. Nanti kamu pasti akan tahu kalau KK update video-video pelajaran selanjutnya. Oke, yuk disimak. Kita bahas soal reaksi pembatasnya. Nah, untuk yang bagian B ya, karena bagiannya A kemarin kita sudah bahas. Yang belum lihat option A-nya bisa dilihat di video sebelumnya tentang reaksi pembatas ya. Baik, soalnya baca ulang ya. Suatu reaksi berlangsung sesuai dengan persamaan reaksi. Nah, di sini diketahui dia punya persamaan reaksi, tapi belum setara. Kemudian, yang diketahui adalah 1,35 gram aluminium dan 3,55 gram klorin. Nah, maka zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas, kemudian sisa zat yang tidak bereaksi adalah berapa? Kemudian sudah diketahui AR-nya ya. Nah, jawabnya adalah langkah pertama harus kita tulis dulu apa reaksinya ya. Kemudian karena soalnya sudah ditulis belum setara, jadi kita harus setarakan terlebih dahulu. Lihat, AL di kiri ada berapa? 1. Kemudian AL di kanan ada 1 juga, berarti sudah sama. Kemudian CL-nya di kiri ada 2, CL di kiri ada 2, CL di kanan ada 3. Beda ya, jadi kita harus samakan dulu. Ingat penjelasan di awal bahwa kalau genap ketemu ganjil, maka kita tinggal kalikan aja, kali silang. Artinya di sini kali 3 dan di sini dikali 2 supaya akan mendapatkan hasil perkalian yang sama. Jadi kita taruh di sini 3. Jadi setelah taruh di sini 3 berarti CL-nya akan berubah. Semula dari 2 karena kita taruh 3 menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. CL di kanan ada 3. Jadi harus sama dengan di kiri. Jadi 3 harus kali berapa? Sama dengan 6 yaitu 2. Jadi kita taruh 2 di sini. Nah, karena taruh 2 di sini berarti AL-nya adalah dia menjadi 2. AL di sebelah kiri ada 1. Jadi harus 1 dikali berapa sama dengan 2 yaitu 2. Nah, setelah kita setarakan reaksinya, kita lihat apa yang diketahui. 1,35 gram aluminium ya, jadi kita tulis di bawah sini. 1,35 gram. Kemudian CL-nya adalah 3,55. Jadi di sini 3,55 gram. Nah, ingat bahwa dalam reaksi pembatas, langkah kedua adalah kita harus menuliskan jumlah molnya. Karena di sini tidak diketahui jumlah molnya, yang diketahui adalah jumlah masanya, maka kita harus cari molnya. Tuliskan ulang ya. Jadi 1 adalah setarakan reaksi. Setarakan. Yang kedua, menuliskan jumlah mol. Nah, molnya, ingat mencari rumus mol. Mol itu adalah gram dibagi dengan AR atau MR. AR
di sini AR di sini adalah untuk atom, unsur ya. Kalau MR itu adalah untuk senyawa. Oke. Al ini adalah suatu unsur. Jadi ini kan diketahui nih, sudah diketahui dia punya AR-nya. AR adalah 27. Jadi ini harus kita bagi dengan, ini kita tulis ya di sini dulu ya. Jadi ini kita tulis supaya nanti tidak salah masa atau ini AR atau MR. Jadi Al adalah 27 gram per mol. Cl2 adalah suatu senyawa, sehingga ini dikasih pembatas di sini supaya nggak bingung nanti. Jadi ini 2 dikali AR dari Cl yaitu 35,5. Hasilnya berapa ini? 35 dikali 2 adalah 70. Jadi 71 gram per mol. Oke. Karena sudah diketahui gram dan mr, berarti kita harus cari molnya. Berarti 1,35 dibagi dengan 27. Kemudian di sini 3,55 gram dibagi dengan 71 gram per mol. Oke, ini kita coret. 1,35 dibagi 27. Kita cakar dulu ya. Komanya nggak usah dipedulikan, jadi tinggal bagi dulu. 135 dibagi dengan 27. Nah, hasilnya adalah setelah dicakar 1,35 dibagi 27, komanya kita abaikan, jadi 135 dibagi 27. 27 kali berapa supaya dapat 135, yaitu 5. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti kita tuliskan 0,05 mol. Nah, begitu juga dengan 3,55. Jadi komanya diabaikan dulu. Jadi 355 dibagi 71. Jadi 71 dikali berapa dapat 355? Yaitu kali 5. 2 angka di belakang koma, jadi kita tuliskan 0,05 mol. Nah, karena molnya sudah dapat, jadi kita tinggal bisa menentukan mana yang termasuk reaksi pembatas dan mana yang sisa. Oke, kita tuliskan dulu reaksi ulangnya ya. Jadi reaksinya kita terus ulang. Kemudian awal, bereaksi, dan sisa. Awal bereaksi ini artinya seberapa banyak yang digunakan. Terusnya simbol. Dan sisa. Oke. Untuk ini jadi kita tinggal menuliskan di aluminium bereaksi dengan klorida, bukan klorida ya, tapi klor, menghasilkan aluminium triklorida. Ini belum ada karena belum menghasilkan. Ini kita tulis 0,05 miliknya aluminium, jadi kita tulis ini. Kemudian 0,05 miliknya Cl2, jadi kita tulis di sini. Oke, untuk mencari yang bereaksi di sini caranya seperti ini ya. Kita buat di samping dulu. Caranya adalah sini yang agak. Oke, kita tulis di sini. Perbandingan mol aluminium banding dengan mol
Cl2. Jadi mol aluminium dibanding dengan ini koefisiennya ya. Ini juga dibanding dengan koefisiennya. Mol aluminium ini tadi adalah 0,05. Koefisien aluminium adalah 2. Kemudian mol Cl-nya juga adalah 0,05. Koefisien Cl2-nya adalah 3. Jadi kita bagi dulu. 5 bagi 2 adalah 2,5. Komanya di sini ya, karena ada 2 angka di belakang koma kita tambahin. Tadi komanya di sini, berarti ini jadi sini 0,025. Kemudian 5 bagi 3 adalah 1,7. Karena 2 angka di belakang koma berarti taruh. Nah, lihatlah hasil ini. Mana yang merupakan hasil paling terkecil, yang 0,025 ataukah 0,017. Jadi ini termasuk hasil terkecil ya, hasil paling kecil. Jadi kita pilih mana yang hasil baginya paling kecil. Jadi itulah yang merupakan reaksi pembatas. Jadi inilah Cl2-nya yang merupakan reaksi pembatas. Oke? Cl2-nya merupakan reaksi pembatas. Jadi kalau Cl2-nya merupakan reaksi pembatas, maka pasti hasilnya akan 0. Nah, begini. Langsung kita tulis seperti itu. Kemudian, bagaimana bisa dapat 0? Berarti 0,05 ini harus kita kurangkan dengan 0,05. Nah, di sini nanti kita akan cari. Cara mencarinya bagaimana? Yaitu pakai perbandingan koefisien 2. Kita tulis 2 per 3 kali 0,05. Sama dengan berapa? Tadi 0,05 kali 3 itu kan hasilnya 0,017 ya. Jadi 0,017 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 0,034. Aduh, ini tadi kurang ini ya, kurang jarak harusnya. Nah, ini jadi 0,05 dikali 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,034. Nah, jadi sisanya berapa? Jadi sisanya adalah 0,05 ini dikurang dengan 0,034. Oke, kita kurangkan dulu ya. 0,05 dikurang dengan 0,034 hasilnya adalah 0,016. Nah, kemudian untuk yang AlCl3 ini juga sama, yaitu 2 pakai perbandingan koefisien 2 per 3 kalikan dengan angka yang di sini ya, bukan dari sini, 0,05. Dapatnya adalah 0,034. Karena di awal kan belum ada, jadi di bawahnya tinggal kita menuliskan 0,034 gitu. Oke. Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini. Yang merupakan reaksi pembatas siapa? Yang habis bereaksi. Siapa yang habis bereaksi? Yaitu Cl. Jadi Cl2. Oke. Yang merupakan reaksi sisa siapa? Yaitu Al, aluminium. Sisanya adalah 0,016 mol. Nah, kalau mau dicari
Massa yang sisa berarti massa, ingat rumus massa adalah mol dikali mR atau AR. Berarti ini ditulisnya gini ya, supaya tidak bingung. Massa sisa. Massa sisa berarti mol. Mol yang sisa berapa yang sisa? 0,016 dikali AR-nya siapa? AL. AL ya, tadi adalah 27. Jadi kita kalikan dulu. 16 kali 27. Kita cakar ya. Eka cakar di sebelah nggak kelihatan. Kita cakar. Hasilnya adalah ini. Ada berapa angka di belakang koma? 3 ya, 1, 2, 3. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Berarti, nah, ini adalah massa sisanya. Punya siapa? Aluminium. Oke. Ini adalah sisanya. Jadi, yang merupakan reaksi pembatas adalah Cl2. Kemudian reaksi sisanya adalah aluminium. Oke, dapat dipahami? Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya Kak akan kasih soal, kemudian nanti bisa dikerjakan untuk latihan-latihan di rumah. Nah, ini untuk soal latihan di rumah ya. Silakan dicoba, berusaha, karena dengan berusaha kita pasti akan menjadi bisa. Yang mau mengirimkan jawaban di kolom komentar juga bisa, Kak Eka akan tunggu, dan tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat apa yang Kak Eka jelaskan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.